Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-furqanil fariq bainal halali wal haram was-su'ada'i wal asqiya'i wal haqqi wal batil. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, amak-amak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Dengan majelis ilmu kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus dan mana yang bengkok. Semoga kehadiran kita di masjid ini menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan selalu tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah semoga dengan selalunya kita bersolawat kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Busri qala Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah inna syara'i al-islami qad kasurat alaina fababun natamassaku bihi jami' qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wa jal. Kharajahu al-Imam Ahmad bihadzal lafaz. Artinya, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh syariat Islam itu atau amalan sunnah itu amat banyak yang mesti kami jalankan. Ya Rasulullah, terlalu banyak amalan-amalan sunnah ini nih. Maka fababu natamassaku bihi jami', maka mana yang mesti kami pegang setelah menunaikan yang wajib? Amalan sunnah banyak nama? Banyak. Solat sunnah mulai dari solat 2 rakaat fajar sampaikan lolok, penuh dengan amalan-amalan sunnah. Puasa banyak amalan sunnah. Maka apa kata sahabat ini? Amalan sunnah itu banyak.
Maka mana yang mesti kami pegang setelah melakukan hal yang wajib? Rasul menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Apa jawaban Rasul? Hendaklah lisanmu, hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dengan lafaz seperti ini. Hadis Ahmad, Tirmizi 3375, Ibnu Majah 3793. Faedah hadis pertama, para sahabat begitu bersemangat dalam bertanya berkaitan dengan urusan agama mereka. Jadi kalau ada masalah-masalah agama ditanya kalau kita tidak mengerti. Dan sahabat ini bertanya kepada Nabi, mana amalan sunnah itu terlalu banyak ya Rasulullah, mana yang hancak kami buat? Itu ternyata jawabannya adalah selalu basahkan lidahmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah hadis yang berikutnya adalah hadis ini memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir, zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya dengan zikir yang banyak. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Ini kita lihat faedah hadis. Yang berikutnya adalah para ulama itu menghitung zikir dengan jarinya, Mak. Menghitung zikir itu dengan jari. Apa zikir itu? Bisa subhanallah, bisa Allahu akbar, bisa la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Khalid bin bertasbih setiap hari itu 40.000 kali. Coba bayangkan tuh. Khalid bin dan bertasbih setiap hari 40.000 kali bertasbih, Mak. Kalau awak sampai satu isai, alhamdulillah. Iko 40.000, Mak. Di selain Al-Quran yang dia baca, di samping dia berzikir, dia juga membaca Al-Quranul Karim. Nah, ketika meninggal dunia, Khalid bin Ma'ni diletakkan di atas ranjangnya untuk dimandikan. Ketika Khalid bin Ma'ni meninggal dunia dan ditaruh di atas ranjang kematiannya untuk dimandikan, maka isyarat jari yang ia gunakan untuk menghitung zikir itu masih bisa terlihat karena kebiasaan tangannya itu. Iya, masih ada isyarat dari tangannya begitu karena sudah menjadi kebiasaannya. Ama ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya pada Umair bin Hani,
bahwa ia tidak pernah kelihatan lelah untuk berzikir. Ketika ditanya berapa jumlah bacaan tasbihnya, beliau menjawab 100.000 kali tasbih, dan itu dihitung dengan jari jemari. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi topek-topek baca, jangan nak laju-laju juga. Ada yang laju-laju berzikir subhanallah, 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 banallah, 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 banallah. Dari subhanallah berubah menjadi banallah. Subhanallah menjadi sunlah, 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 sunlah. Tidak cendu itu berzikir dengan penuh kehusukan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikon tak? Sunnallah, 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 sunnallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama ancak tak? Allahu Akbar, Allah ancak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baubah. Bar, 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 bar. Boleh bos boleh. La ilaha illallah pertama ancak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baubah je. La Allah, la Allah, la Allah, la Allah. La Allah, la Allah je. La Allah jadi lah. Elok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah jadi 7. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kau tak astaghfirullah polo je lah. Elok astaghfirullah, maka menggunakan jari jemari itu yang lebih afdal. Dari Yusairah, seorang wanita muhajirin, dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikunna bitasbihi wat tahlil wat taqdis waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna fatansaina ar-rahmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, kata Yusairah, seorang wanita muhajirin, hendaklah kalian bertasbih, ucapan subhanallah. Jadi tasbih itu subhanallah. Berapa jumlahnya Buya? Bapo tolok. Kecuali dalam solat ada aturannya. Setelah solat itu berapa jumlah tasbih itu? 33 kali tasbih. Kemudian bertahlil. Apa kalimat tahlil itu? La ilaha illallah. Bertakdis. Apa kalimat takdis itu? Mensucikan Allah. Dan himpunlah, hitunglah dengan ujung jari jemari kalian, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Tirmizi, hadis yang ke-3583, dan Abu Daud hadis yang ke-1501, hadis Hani' bin Utsman, dan disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati kita ini mesti diisi dengan zikir, karena itulah ruh kehidupan kita. Maka zikir bagi hati itu seperti ikan dengan air. Pahamnya mak? Hati awakku dengan zikir itu seperti ikan dengan air. Apa mau kasih itu mak? Kalau ndak berzikir mati ya tia wakko. Seperti ikan yang tidak ada ayu. Maka apa kata Ibnul Qayyim, az-zikr lil qalbi mislul ma' lis samaki.
Fa kaifa yakunu halis samak idza fariqal ma'i. Mantap enggak mak bahasa Ibnu Qayyim. Az-zikru lil qalbi mislul ma' lis samaki. Fa kaifa yakunu hal as-samak idza fariqa al-ma'i. Zikir pada hati semisal air yang dibutuhkan ikan. Lihatlah apa yang terjadi jika ikan tersebut lepas dari air. Maka mak, apalagi di usia-usia awak lah pensiun loh. Mak, amak lah pensiun dari kojo kedinasan. Alah ye, ama ambo ada yang dulu guru, kini lo 65 dah jadi gurunya lah pensiuninya. Iya. Ada yang kojo rumah sakit, lah pensiuninya. Tapi gaji jalan je tawi. Dapat jo. Apa nama tu? Taspen. Apa leh? Ndak apa kojo dapat jo leh. Nah, kini pertanyaan ambo. Pensiunkah kita dari ibadah? Mak, solatlah mak dia lah pensiun dan buya. Dia apa pensiun? Kojo kan adalah pensiun buya. Ada macam itu. Mak puasa lah mak buya. Puasa lah mak. Apa buya? Pensiun dan puasa. Tidak ada istilah pensiun dari ibadah, apalagi kita yang punya waktu lapang untuk berzikir. Maka zikir ini sangat dibutuhkan oleh jiwa kita, oleh ruh kita. Karena kalau sedikit saja kita lengah dari zikir kepada Allah, setan masuk dalam perkara ini. Ama-ama ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat di antara manfaat keutamaan zikir itu. Pertama, zikir dapat mengusir syaitan dan melindungi orang yang berzikir darinya. Jadi mak, zikir bisa melindungi kita dari syaitan. Nabi SAW bersabda, wa'murukum an tadhkurullaha fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi asari sira'an hatta idza ata ala hisnin khasinin fakhraza nafsahu minhum kadzalikal 'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bizikrillah. Dan aku Yahya bin Zakaria memerintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Permisalannya itu seperti seorang yang dikejar-kejar musuh, lalu ia menatangi benteng yang kokoh dan berlindung di dalamnya. Demikianlah seorang hamba tidak dapat melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Coba tengok mak, ketika kita berzikir kepada Allah, pertanyaan saya, ada enggak ketenangan hidup? Ada enggak ketenangan hidup? Karena apa? Kalau kita tidak berzikir, lalai berzikir, maka syaitan langsung menempel dan menggoda serta menjadikan kita sebagai teman yang selalu menyertainya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaghshu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ini Allah yang mengatakan, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, kami adakan baginya syaitan
maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Artinya apa? Ketika hati kita lalai dari berzikir kepada Allah, maka syaitan masuk ke dalam jiwa kita, mempengaruhi diri kita. Maka seorang hamba tidak mampu melindungi dirinya dari syaitan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyaknya kita berzikir, insyaallah terlindung dari godaan syaitan. Dan syaitan tidak akan pernah pensiun menggoda kita, mak. Dari Nabi Adam sampai kini digoda juga awak ele. Iyo doh. Tasonya menggoda awaknya. Bilo taso. Apa, mak? Apa, mak? Mulai dulu. Maaf, coba awak tengok ya. Ketika kita bangun untuk sholat malam, onde itu boy rumah. Iya ndak? Kalau nampak gak setan, wujud setan gomu tuku katanya, mak. Iya ndak? Nampak awak jago lolo tu nampak setan apa ni setan? Jangan jago le. Kalau nampak wujud setan tu ambil beloti obong ke kepala kan? Iko ndak nampak doh. Apa yang tasonya? Bisikan. Lolok lah, lomak lolok. Awak alun tua le, mati le, jauh mu. Setan tu menggoda awak. Maka kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk selalu berzikir agar kita tidak tergoda oleh syaitan laknatullahu alaihi. Coba tengok, mak. Ketika malas saja, iya ndak? Male awak beribadah, pertanda syaitan sudah masuk dalam tubuh kita tuh. Nya dulu ayai go, mak. Iya ndak? Ai ko rajin. So pagi male lo lihat. So pagi rajin, isu bangki lo male lihat. Nah, ketika itu syaitan masuk ke dalam tubuh kita untuk mengganggu kita. Dengan zikir, insya Allah setan akan jauh dari kita, maka dia tidak menjadi qarin kita lagi. Tapi kalau tidak berzikir, bakawan dua awak mak, duduk samping awak, duduk di telinga awak, duduk di mata awak setan tu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, zikir itu dapat menghilangkan kesedihan, kegundahan, dan depresi. Mak, sakit kepala menengok pengeanak. Iyo doh. De buya anak den pongenya buya la ilaha illallah. Mak bok berzikir. Subhanallah, astagfirullah ya Allah. Apa yang bisa awak baca? Maka kalimat-kalimat ini menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita. Menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Punya masalah, zikir, ingat kepada Allah. Karena apa? Allah lah yang menyelesaikan masalah kita. Bahkan, mak, saya melihat terapi orang narkoba itu bisa dengan zikir. Terapi orang narkoba itu bisa dengan zikir. Orang kesurupan bisa enggak? Bisa. Wong ngamuk-ngamuk rumah, dibe zikir, bacakan Quran. Kan Al-Quran itu kan bagian dari zikir itu. Karena perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tuh baca Fatihah. Baca apa ini? La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Al-Quran itu adalah ayat-ayat zikir. Maka ketika kita berzikir, insya Allah akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan kelapangan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir hati menjadi tenang dan tentram. Tapi hari komak banyak orang ketika kegelisahan datang, kemana datang? Ke narkoba. Iya ndak? Panik-panik pongai bini, pongai anak, masuk ke narkoba. Iya ndak? Isok narkoba, tonang sebantau. Sudah tu batambah lole, boli lole, tambah lole, boli lole, tambah lole. Ada sebagian uang lah panik ke mana nyopai? Ke karaoke. Apa ndek kome apa pak? Panik den. Ndak tonang utak den no. Indak tonang utak den. Maka ama-ama ambo yang dimuliakan oleh Allah, kalau umpamanya pikiran awak galau, pikiran awak kacau, datang ke masjid berzikir akan menenangkan jiwa kita. Apalagi kita yang sudah pensiun ini, perbanyak zikir kepada Allah. Ujian hidup itu banyak mak. Ujian hidup itu bisa datang dari suami, bisa datang dari anak, bisa datang dari tetangga, bisa datang dari minantu, bisa datang dari tetangga. Itu ujian hidup. Kita tidak bisa lari dari ujian hidup. Anak jahe, suami sawau. Tentu suami sawaunya. Tuh, tidak peduli awak edo. Maka tidak ada lain yang bisa menenangkan kita kecuali zikir. Maka zikir itu insya Allah menenangkan hati dan jiwa kita. Kemudian zikir bisa menghapus dosa dan menyelamatkan dari azab. Masya Allah. Zikir itu bisa menghapus dosa dan menyelamatkan dari azab. Karena apa? Karena zikir itu merupakan satu kebaikan yang besar. Zikir itu satu kebaikan yang besar, dan kebaikan adalah untuk menghapus dosa dan menghilangkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amala adami 'amalan qattun anjalahu min azabillah min zikrillah." Tidaklah seorang manusia mengamalkan satu amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Coba bayangkan tuh keutamaan zikir tuh, yaitu bisa menghapus dosa dan menyelamatkan dari azab Allah. Coba lihat, kita ingin melakukan sebuah dosa, tidak mencilok umpama boleh, tak konang di awal Allah, ingat Allah, astagfirullahalazim, tidak jadi mencilok roh. Tidak jadi membuat dosa. Kita ingat kepada Allah. Maka zikir bisa menghapus dosa dan menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, keutamaan zikir. Zikir menghasilkan pahala. Keutamaan dari karunia Allah yang tidak dihasilkan oleh selainnya. Padahal sangat mudah mengamalkannya, karena gerakan lisan lebih mudah daripada gerakan anggota tubuh lainnya. Kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wahda la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marratin kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atun hasanatin
wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu zalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bi illa ahadun amila aktsara min zalik. Coba lihat. Barang siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ambo yakin ama ambo hafal dengan zikir itu. Kau baca sama-sama mak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba lihat. Fi yaumi mi'atan. Dia baca kalimat itu dalam sehari 100 kali. Apa yang dibaca 100 kali tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam sehari 100 kali. Banyak tu mak. 1 kali. Maka itu sama dengan pahala 10 budak. Ditulis 100 kebaikan untuknya. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis 100 kebaikan untuknya. Dihapus 100 dosanya. Juga menjadi pelindung dari syaitan pada hari itu sampai sore. Dan tidak ada satupun yang lebih utama dari amalannya kecuali seorang yang beramal dengan amalan yang lebih banyak dari hal itu. Artinya apa? Bertambah banyak awak membaca, bertambah banyak fadilah dan keutamaannya. Amak ada buku ketek zikir pagi petang? Tuh. Kalau ada, ayo mak. Betul, ibu. Ogo kalau tidak salah 50.000 mak. Berapa mak? Kosen mu ibu lo kosennya. Mahal lo gencu awak kosen leh. Mahal gencu awak kosen leh. Mahal bodak awak leh. Bodak berapa gini? 40.000 Wardah. Wardah berapa gini mak? 40.000. 300.000. Ikut bapu bu gobo 5.000. Tiap kiamat tu tengok ada si turu. Itu zikir pagi petang tu. Baca setelah subuh cek, setelah asar cek doa cani turu. Ada di situ tu. Buya, payah memboli. Mak punya HP mak. Mak punya HP, download zikir pagi petang ada. Apa alasan leh? Ibu. Itu masalah bu. Awak biasanya bila awak berzikir kalau lah ada masalah. Mak, ada orang datang ke rumah mak. Apa nyenyo buya? Anak Dayan kesurupan buya. Atau ada yang bertanya ke ambo gay datang ke rumah buya dan tak tonang do buya. Apa anca aru? Kebetulan ambo ada buku zikir pagi petang do. Ama ete baca zikir iko. Sudah tu dan ambil 7 oleh daun bidara. Dan mosung botol aqua. Mak minum ko jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Lah hafal ada yang datang dengan kerisauannya, ndak tonang jiwanya. Kebanyakan awak kan ketika punya masalah baru berzikir kan. Pokoknya setiap hari itu berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita baca yang tadi itu 100 kali, maka kita akan mendapatkan 100 kebaikan. Kemudian zikir itu adalah tanaman surga. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lakitu Ibrahim lailata asriya bi faqala ya Muhammad aqri'u ummataka minni assalama wa akhbirhum annal jannata tayyibatun turbati azbatul ma'i wa annaha qi'an wa anna irasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kisah ketika Rasul di Isra dan di Mi'rajkan. Ketika Rasul Mi'raj berjumpa dengan Ibrahim pada malam Isra dan Mi'rajnya. Lalu Ibrahim berkata, wahai Muhammad, apanya Ibrahim? Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Disuruh sampaikan salam ke awak emak. Dan beritahukan kepada umatmu. Masya Allah. Bosu dengan Ibrahim. Ya Muhammad, sampen salam dan ke umat wa angmo. Beritahu kepada umat engkau itu, surga memiliki tanah yang terbaik dan air yang paling menyejukkan. Surga itu dataran kosong dan tumbuhannya adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Payar mak? Nggak payar kan? Sonangnya kan? Sodang duduk. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amak sedang menggale. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Datang pelanggan, mak belanja. Beli apong? Timbang. Beli bawang mak 2 kilo. Ayolah. Apa leh? Aku leh. Ayolah. Okey. Apa leh maco? Lapai pelanggan tadi, lanjut dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hati silakan. Agak kedengaran silakan. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Datang kawan uang awak bacito. Mak, dah ngona mak kabar malam tadinya. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah. Datanglah mak ado cito lo mak. Ado tetangga den batong-tong. Kau terima malam. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah. Nah mana zikir. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah. Weh, lo mak cito ugi kalau ndak dongau. Bekoklah selesai dan zikir. Itu sama dan tidurnya. Daripada menjadikan lisan ini menghibah, lebih baik berzikir. Ya mak, daripada mencitung buah uang, lebih baik buat berzikir. Kenapa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itulah tanaman-tanaman surga. Subhanallah walhamdulillah. Kan lolok subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allah. Baca kan lolok tu. Sudah itu lagi santai-santai subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tapi bekok aja dalam WC lu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lah enggak boleh orang masuk WC di mana saja berzikir. Kecil sedang mau aja nih yo jo berzikir yo jo. Enggak boleh dah. Subhanallah mandun cucu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mendukung cucu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah enggak mak? Iko ganji aja mandun cucu. Lagu-lagu yang enggak ada roti la ela kutang barendo. Jangan cuma itu. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Buayan no subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Berapa kali tu mak? Subhanallah. Lidah kita ini daripada kita gunakan untuk menghibah, menggunjing, berzikir. Kalau tidak diam. Di mana saja, di tompek kojo, di pasau. Hamba yang dimuliakan oleh Allah.
Ini amalan yang luar biasa. Mudah, ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Subhanallah. Yang selanjutnya, zikir amalan yang paling baik, paling suci, dan paling tinggi derajatnya. Kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariqi wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatatribu a'naqahum wa yadribu a'naqahukum. Qalu bala, qala zikrullah ta'ala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inginkah kalian aku beritahu amalan kalian yang terbaik, amalan yang tersuci, amalan yang tertinggi pada derajat kalian? Lai omo kalian dan baitaunya Nabi. Amalan yang terbaik, yang paling ancak, amalan yang tersuci, amalan yang tertinggi pada derajat kalian. Ia lebih baik dari berimpak emas dan perak, dan lebih baik dari kalian menjumpai musuh-musuh lalu kalian memenggal kepalanya dan mereka memenggal kepala kalian. Mereka menjawab, ya Rasulullah kami mau. Lalu Rasul menjawab, zikrullah. Tapi jangan salah paham loh dengan hadis kau le mak. Mereka ndak lo mak berimpak le berzikir aja nya. Ndak lepas doh. Maka amalan orang kaya berimpak, kan itu tuh, berzikir. Amalan orang kaya, kalau orang musikin, yang parah apa orang musikin, berimpak ndak pona, berzikir ndak pona. Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, di dalam hadis dijelaskan, ini hadis hasan, hadis Tirmizi, hadis 3383. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikr la ilaha illallah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bahkan man kana kalamihi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Mak, indak rindu awak dengan mati husnul khatimah? Ama rindunya? Insyaallah rindu. Salah satu keinginan kita adalah mati membawa kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah. Mak, kalau ada orang sekarat, apa yang awak ucapkan? Kenapa ndak astagfirullah wa subuh? Kak kala cici ong kan astagfirullah ada macam itu. Ndak ditimu istighfar dulu, la ghor-ghorru. Ndak ada la ilaha illallah. Lotang ke telinga orang kan musakarat tu kan, la ilaha illallah. Coba bayangkan kalau seandainya yang mengingatkan kalimat itu di telinga kita adalah anak kandung kita. Subhanallah. Kok dulu sebagian anak tak paham doh. Datang ke telinga mak nyobui mak sobui mak, apa kan ni sobui? Mak ngucap mak. Ada yang parah lebu. Mak istighfar. Ndak istighfar disuruh di situ leh. Apa yang disuruh buya? La
ilaha illallah. Mak, apa nyawa lah bisyong dia anak awak tu kan? Mak, la ilaha illallah. Apa nyawa ya? La ilaha illallah. Mati awak le. Subhanallah. Itu salah satu tanda husnul khotimah. Bila awak dapat yang contoh itu, kalau lidah sudah terbiasa, tapi ada sebagian latu takajui bacawi. Di kajui ni uang, yang punyanya pun basabui. Subhanallah. Mak tengok uang biasa tak tumbuh, astagfirullah. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Takajui, la haula wala quwata illa billah. Ada yang takajui bacawi. Ada takajui yang dalam selawunya sabui kali. La ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak lidahnya tidak biasa. Maka biasakan lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguh Allah mengharamkan bagi neraka. Allah mengharamkan bagi neraka barang bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan mengharap ridha Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu Allah haramkan baginya neraka. Ama ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita biasakan lidah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada ama ambo bertanya, Buya, ndak salah saya ni orang mati dulu Buya. Hanya sampai la ilaha matinya Buya. Kenapa tu Buya? Indak urusan awak doh mak. Urusan awak majau. Urusan ini sampai tak sampai ndak urusan awak doh. Iya doh. Dongau dan telingon tadi doh mak. Dongau, Buya, kau jual awak majau mak. Talqin itu ajarkan itu maksudnya. La ilaha illallah. Itu terserahnya. Tapi jadi sudah dosa. Wih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bakal minum muncung, la ilaha baca, la ilaha illallah baca. Enggak macam itu dah. Elok-elok aja. La ilaha illallah. Inyo akan dikuineru. La ilaha. Nyi nyompo mo kan? Enggak usah ulang dia. Kalau tak gantung-gantung atau mencakap wasabi la ilaha illallah apa nyanyi bapa go karet kini yung la ilaha illallah laku gali ayahnya yung la ilaha illallah. Tapi kalau diucapkan lepas dengar dia maka ketika la ilaha illallah la ilaha mati. Ini urusan awak dulu. Awak majau, tapi yang awak ajau lengkap. Ajar, ngucap, bok ngucap. Enggak macam itu, kalimat itu langsung dibaca. Ambo pernah menengok rumah, ngucap mak. Enggak macam itu, langsung di lakinu mautakum la ilaha illallah. Ama ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zikir yang kita lafazkan dengan lidah kita akan kita biasakan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada lidah menghibah lebih baik berzikir harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ama ambo yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ama ambo yang bertanya, silakan. Ya, Mak. Apa mak?
Di rumah sakit sudah toh? Ya Ibu. Ibu, ya terima kasih mengingatkan saya. Jadi begini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ama-ama ambo yang dimuliakan oleh Allah. Kalaulah di umpama ayawak latu umur 78 tahun, tak tadi preso sodo kan, kecil harapan kan dimasuk ke ruang ICU ruang ICU mak. Maka kan kalau tak salah ambo boleh masuknya rumah. Oh, maka itu kurang tepat itu, Bu. Sependek pengetahuan saya, di ruang ICU itu bisa satu yang masuk kalau tidak salah. Apa, Mak? Itulah yang kurang memahami. Tapi sependek pengetahuan ambo, Mak, biasanya kalau lah sekarat-sekarat itu, keluarga, perawat atau dokternya mengatakan, iko ndak lama condol lego. Silakanlah siko. Mantap tuh. Habis awak la ilaha illallah. Tapi mak kalau hanya dokter ndak ada harapan condol lego. Lah sekarang nyebok jula pulang. Tiba di rumah bisa awak talkinkan. Kalau seandainya di situ ndak bisa awak mentalkinkannya. Jangan biarkan orang tua kita mati dalam kesendirian tanpa kita perkenalkan kalimat la ilaha illallah ini. Apa mak?